Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada. Tak lupa pula segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahawa di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang mana malam tersebut sangat istimewa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Saking istimewanya terdapat surah khusus yang bercerita tentang malam tersebut, yaitu Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, insya-Allah pada kesempatan kali ini pemirsa, seperti biasa menjelang berbuka puasa kami akan terus menemani pemirsa sekalian dimanapun anda berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah telah hadir kembali bersama kita narasumber yang berkompeten membahas soal ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Tunku Haji Ikram Muhammad Amin MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya puasa kesekian ini Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali nih Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Nah baik Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tema keutamaan malam Lailatul Qadar nih Ustaz. Adapun untuk mengawali bincang-bincang kita seperti sebelumnya juga, mungkin Ustaz menyampaikan opening statement atau mukaddimah singkat tentang materi yang akan kita bincangkan hari ini Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman TVRI Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur umat Muhammad tidaklah panjang. Nah, kalau kita nisbahkan kepada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Nah, kalau ada yang lebih itu bonus. Ya kan? Rata-rata kita 40 ke atas itu sudah ada timbul 1-2 penyakit kolesterol darah tinggi dan sebagainya. Itu tanda-tanda bahwasanya umat Muhammad itu tidaklah sepanjang umur-umur umat sebelumnya. Laksana Nabi Nuh alaihissalam hampir 1000 tahun. Nabi Adam 950 tahun. Nah, umur Muhammad ya relatif singkat-singkat dan pun umatnya pun kecil-kecil, tak besar-besar sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi bonus kepada umat Muhammad walaupun tidak panjang umurnya, usianya laksana umat sebelumnya. Nah, ini berangkat ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadar ini ada asbabun nuzulnya. Oh ya, bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan depan sahabat dalam satu majelis ilmu, Rasulullah katakan, ada dulunya daripada orang Bani Israel. Setelah selesai subuh, dia selalu hatinya bergirang untuk berjihad. Karena pahala yang paling utama di Islam itu jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Sehingga umurnya disebut oleh Nabi SAW dipergunakan 83 tahun 4 bulan. Itu adalah untuk berjihad dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tandingannya. Nah, umatku hari ini, ya, lalu sahabat,
bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Yang namanya sahabat kan kepingin berlomba. Kami malu ya Rasulullah, suatu saat nanti dibangkit. Kami ini justru umatmu, umat yang paling utama. Tapi ibadah kami sedikit karena umur kami tidak panjang. Ditambah lagi masa ibadah kami ya Rasulullah. Para sahabat menangis terseduh-seduh karena sedih. Kenapa sedih? Tidak mampu berlomba dengan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah ayat ini. Nah, Imam Suyuti dalam kitab Yasisi disebutkan itu. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung kan 83 tahun 4 bulan juga. Nah, satu malam bayangkan sama dengan 83 tahun 4 bulan umur Muhammad, walaupun umurnya tidak sampai di situ, tapi kalau dia mampu melaksanakan ibadah dan dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, sama ibadah dia 83 tahun 4 bulan lamanya. Masya Allah. Nah, begitulah keutamaannya di bulan suci Ramadan. Mungkin kita semuanya, pemirsa juga, saya dan Ustadz juga, ini berlomba-lomba. Mudah-mudahan bulan ini bermunajat pada Allah. Ya Allah, sebelum nyawa kami Engkau ambil, kami kembali kepadamu ya Allah. Persempatkanlah kami ini, umat Muhammad, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita dapat berlakukan satu malam berjumpa dengan malam itu, sungguh Allah rentukkan amal dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berdiri atau beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Begitu Ustaz. Ya. Semoga Allah mudahkan kita ya Ustaz untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Amin, insyaallah. Nah, baik Ustaz, sebelum kita bicara lebih jauh lagi seputar Lailatul Qadar ini Ustaz, apa sih makna sebenarnya dari Lailatul Qadar itu Ustaz? Lailatul Qadar ini adalah malam yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad, hanya kepada umat Muhammad. Maka jelas hadis Nabi, Lailatul Qadar ini terletak di malam hari. Dari riwayat Ka'ab bin Ubay, Rasulullah SAW menyebutkan dan mengatakan kepada kami, kata Ka'ab, salatlah kalian berjamaah malam ini, kata Rasulullah. Kata Ka'ab, seingat kami malam itu malam 27 Ramadan. Dan kami melihat suasana malam yang hening. Artinya malam yang hening, tenang, teduh, tidak ada hujan. Itu sifat fisik disebutkan oleh Ka'ab bin Ubay. Nah, dan di pagi hari matahari terbit, tapi cuma kilauan putih tapi tidak menunjukkan terik matahari. Nah, itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Dan berarti kalau maksud Nabi SAW itu betul malam 27, berarti itu terletaknya di malam yang ganjil. Masya Allah. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, Lailatul Qadar sendiri itu apa terjadi sepanjang malam atau di bagian dari suatu malam Ustaz? Nah, Lailatul Qadar ini karena bonus. Bonusnya kan nggak dikasih tahu. Kalau kita ikut kuis, kalau 1, 2, 3, kemudian kuisnya kita ingin hadiah yang besar. Tapi ada pada nomor berapa kita nggak tahu. Tapi kita coba semua ini, kita coba. Semakin banyak kita coba, semakin banyak peluang. Semakin sedikit kita coba, maka makin sedikit peluang kita mendapat Lailatul Qadar. Tapi Nabi SAW juga menjelaskan, Lailatul Qadar itu carilah olehmu 10 terakhir.
10 terakhir. Atau di malam yang ganjil. 21. Ya. 21 kata Nabi. Farubbama 23. Bisa jadi kata 23. Nabi pada 23 atau 25 atau 25 kata Nabi. Atau 27 yaitu 27 dan bisa juga 29 di malam-malam yang ganjil. Tetapi intinya di situ menyuruh umat untuk senantiasa menyiapkan diri untuk mendapatkan bonus itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau di Saudi umpamanya, kemudian di Timur Tengah lah rata-rata itu kalau ibadah di 10 terakhir itu udah penuh, bersaf-saf itu. Nggak sempit, nggak ada tempat. Nah, tapi di kita nih anehnya nih di Indonesia nih, di Aceh nih. Pertamanya itu kayaknya masjidnya harus diluasin lagi. Masjid raya ini kayak diluasin lagi, nggak cukup. Tapi kita lihat di akhir-akhir, kalau di kampung-kampung tinggallah Bilal, tinggallah imam, tinggal berapa orang dua sahabat itu pun yang dua-dua. Ya dua-dua. Karena kenapa? Karena tadi dia tidak memahami, dia puasa cuma menahan haus dan lapar saja. Maka kan dalam hadis qudsi sudah Allah sebutkan itu. Allah tidak butuh kepada lapar, kemudian haus kamu. Kalau kamu tidak mampu menjaga puasa itu sendiri, menjaga beramal beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, terkait yang Ustaz sampaikan tadi, malah di 10 terakhir khususnya di tempat kita itu ya malah ramenya di mal-mal, Ustaz. Kalau bahasanya kita bilang di awal itu penyisihan masih rame. Masih rame. Kemudian semifinal udah berkurang. Semifinal. Pas final itu kan hanya orang-orang pilihan aja yang masuk, Ustaz. Mungkin ya, orang-orang. Seharusnya kita dipilih semuanya. Iya, seharusnya. Tetapi sebahagian kecil masjid-masjid sudah pada kosong. Ramai-ramai di mall. Di pelanjaan mau beli baju lebaran. Kita tidak risau apa puasa kita diterima dan tidak. Seharusnya kita risau dulu. Kita dapat nggak Lailatul Qadar? Kemudian kita harus bersedih. Ya Allah, apakah saya masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Belum tentu umur kita sampai. Inilah yang perlu disedih. Maka Rasulullah dikala Ramadan akan kembali itu menangis berseduh-seduh Nabi. Para sahabat membasahi semua kuyup. Kan takut tidak jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ini yang harus. Maka di malam Lailatul Qadar itu ada pertanyaan dari Aisyah. Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aqra'u fiha, kalau dapat aku dengan Lailatul Qadar berjumpa, ma aqra'u fiha, apa yang aku minta ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iqra'i ya Aisyah, iqra'i ya Aisyah, baca oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemurah, maha pengampun, menyukai ampunan, ampuni dosaku ya Allah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah jika jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Ustaz. Kita jeda dulu sejenak, sebelumnya nanti akan kita lanjutkan kembali Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan bincang-bincang kita tadi Ustaz. Bicara soal Lailatul Qadar Ustaz. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bagi sebagian orang Ustaz. Kenapa sih Lailatul Qadar itu menjadi begitu istimewa Ustaz? Malam Lailatul Qadar ini adalah malam impian bagi umat Muhammad. Dia harus mempersiapkan diri kita semuanya bermunajat pada Allah supaya kita dijumpakan dengan malam itu. Istimewa malam itu. Kenapa? Yang pertama, syahr Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, kata Allah. Bulan puasa, yaitu malam itu maksudnya. Unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Karena ayat Al-Qadar menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Hudan linnas. Untuk petunjuk bagi manusia. Petunjuk. Wa bayinat minal huda wal furqan. Untuk menjelaskan tentang hidayah, petunjuk wal furqan. Itu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita tahu halal dan haram. Babi tidak boleh kita makan konsumsi. Kemudian darah tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Al-Quran telah menjelaskan hukumnya qat'i. Nah, inilah kebesaran malam Lailatul Qadar. Kemudian apa yang istimewa lagi? Sehingga arsy Allah buka. Kemudian para malaikat Allah suruh turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan malaikat Jibril sekalipun turun ke bumi. Untuk melihat umat Muhammad, mana hamba-hambaku yang sungguh beribadah. Yang meneteskan air mata. Para malaikat mendoakan. Ya Allah, saksikan hamba fulan-fulan dia beribadah padamu ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Kalau malaikat yang mendoakan, bagaimana tidak dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? La ya'sunallah. Tidak pernah bermaksud malaikat kepada Allah. Maka keistimewaan itu sehingga Allah membuka arasnya, membuka pintu langit, para malaikat turun ke muka bumi untuk mengatur segala urusan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salam, keselamatan, kebahagiaan bagi penduduk bumi. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, itu istimewaannya. Al-Quran juga Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Baik Ustaz, berarti malam Lailatul Qadar itu di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran Ustaz ya. Maka Lailatul Qadar pun menjadi istimewa karena sebab keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri Ustaz. Nah, menarik Ustaz. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan orang yang memperbanyak membaca Al-Quran dengan harapan karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, mengharap dengan keberkahan Al-Quran ini dapat memudahkan mereka untuk
bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Apakah ada peluang seperti itu, Ustaz? Iya. Ada kemungkinan mungkin? Kalamullah, Ya. Al-Quran, Ya. qat'i. Kita berdialog dengan Allah lewat salat. Ya. Sumber hukum utama Al-Quran. Nah, siapa yang membaca Al-Quran harfan min kitabillahi falahu Ajr. ashra min Wal amthaliha. ajru bi amsi. 10 satu huruf. La Satu. aqul, kata Nabi, la aqul alif lam mim walakin aqul alif harfun. Harfan Lam satu. harfun. Alif 10. Bagaimana kalau itu dibaca pada bulan Ramadan? Bagaimana Allah lipatkan pahala? 700. Masya Allah. Bagaimana kalau di malam Lailatul Qadar kita dapat membaca Al-Quran? Kalikan sendiri pahalanya. Nah, ini keistimewaan kita. Maka kita mempersiapkan diri. Selain juga ada jeda nanti dalam Qiyamul Lail, memperbanyak membaca Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu selain petunjuk melembutkan hati kita. Seorang anak yang sering membantah orang tua, suruh anak itu baca Al-Quran. Lembut hati. Ya. Seorang istri yang kadang-kadang Membangkang. membantah pada suami, kadang-kadang suka menyeleneh atau apalah dalam rumah tangga, sering ribut baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran hari ini sehingga pajangan-pajangan? Bambil Al-Quran, baca. Ya. Al-Quran fis sudur. Al-Quran itu dalam jiwa kita. La fis sutur, bukan hanya di hafal, bukan hanya di kepala. Apalagi di dinding-dinding rumah. Dibaca. Insya Allah. Saya melihat perbandingannya apa. Coba lihat saja anak hafiz. Ya. Ya hafiz betul-betul. Bagi anak yang tidak hafiz. Rasa taatnya kepada orang tua anak hafiz jauh lebih. Hafiz, taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tua. Anak itu diberi taat dulu kepada Allah dan Rasul. Orang tua ikut sendiri. Jangan salah. Jangan hari ini orang memaksa taat pada orang tua. Ini konsep hari ini yang dibangun. Sebetulnya paksa anak itu taat kepada Allah. Allah yang beri taatnya tunduk kepadamu. Seperti itu. Ya. Bukan dipaksa untuk ikut kemauan orang tua Iya. saja, tanpa didahului dengan memerintah anak untuk taat kepada Allah terlebih dahulu, Ustaz ya. Seperti itu. Apalagi kita malam Lailatul Qadar, ya itulah yang kita minta. Nah. Anak kita, anak yang saleh. Ya, betul Ustaz. Allahumma habli waladan salihah, Allah habli minas salihin, Allahumma habli minal mumtazin. Itu kan doa-doa Allah ya. Ya. Baik Ustaz. Ada fenomena nih Ustaz di bulan suci Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, momen Lailatul Qadar. Di kampung-kampung seringnya Ustaz kan, di desa-desa itu orang mengatakan atau meyakini tanda-tanda masuk malam Lailatul Qadar itu pohon udah sujud. Pohon udah sujud itu tanda-tanda masuk Lailatul Qadar, dan beberapa hal-hal yang lain yang biasa tersebar di desa-desa atau di kampung-kampung. Itu bagaimana Ustaz? Apakah benar seperti itu atau ada dalil yang menyatakan seperti itu atau bagaimana Ustaz? Nah, kalau dalil, bicara dalil tadi yang saya dapatkan umpamanya riwayat daripada Ka'ab bin Ubay. Ya. Cuma secara fisik, Secara fisik. hening malamnya. Hening malamnya, kemudian di pagi hari tidak hujan, tetapi matahari cuma putih dan tidak terik. Menyengat. Tidak menyengat. Ini tanda fisiknya. Nah, berbicara pohon sujud, kemudian naba usah ditujud tapi rumah lu berarti iklah. Kadang ada orang kau, kadang ada orang yang motor. Ini artinya bukan kita menggambarkan, bisa jadi sujud ini kepada Allah tidak hanya berupa fisik tadi. Ya. Tidak mesti kita menunggu Lailatul Qadar harus ada pohon dulu yang tumbang. Tidak mesti. Nah, kuasa Allah juga. Ya. Kalau kun fayakun kata Allah jadi bakal jadilah, bisa jadi pohon yang tadi itu sujud dalam artian tadi ya, Ya, secara fisik. Secara fisik bisa jadi kalau kuasa Allah. Ya. Tetapi kan
dalam kehidupan ini kan jarang kita melihat umpamanya ada orang umpamanya mengumumkan malam ini Lailatul Qadar, ada pohon sudah tumbang. Kan tapi cuma fisiknya seperti itu yang riwayat yang pernah saya baca dan saya dapatkan. Berarti kalau pohon sejun itu nggak mesti ada, bisa jadi ada bisa jadi itu. Oh, masya Allah, baik. Baik Ustaz, kan sebelum Ramadan itu sering di beberapa tempat itu di masjid-masjid di masa-masa diadakan tarhib Ramadan, dan tidak jarang disampaikan juga tentang keistimewaan Lailatul Qadar ini Ustaz. Dan orang sadar akan keistimewaan itu Ustaz. Tetapi kenapa mereka sadar akan keistimewaan itu tetapi mereka malas-malasan, ogah-ogahan? Apa yang bermasalah dengan orang yang seperti itu Ustaz? Malah memilih untuk tidak beribadah, memenuhi mal seperti yang kita bilang tadi. Padahal dia tahu keutamaannya Ustaz. Dia tahu balasannya luar biasa, dia tahu akan dilipat gandakan yang sangat banyak, tetapi malas ataupun apalah itu apa yang salah dengan orang kayak gitu Ustaz? Yang pertama, dia tidak memahami betul-betul makna daripada bulan suci Ramadan. Andai kata kita lihat sebagaimana saya sebutkan tadi, bagaimana para sahabat meneteskan air mata di bulan suci Ramadan, pingin berjumpa dengan Lailatul Qadar, bahkan air mata mengunjuri tubuh para sahabat. Karena apa? Karena tahu fadilahnya besar. Dan sahabat dikala beribadah, sahabat meyakini dalam hatinya, ya Allah, hari ini aku terakhir berjumpa denganmu. Esok hari tidak ada lagi. Keyakinan itu yang dibangun oleh para sahabat sehingga ibadah mereka khusyuk. Sehingga salat Utsman dikatakan dalam sebuah riwayat, Utsman kalau ruku, Sayyidina Utsman, itu burung bika hinggap di atas punggungnya. Begitu tenangnya ruku Sayyidina Utsman. Nah, ini seharusnya pada anak-anak muda, orang-orang tua hari ini, kita menganggap diri kita, ya Allah, saya esok tak ada lagi beribadah. Dan ini kesempatan saya, ya Allah. Kalau saya berjumpa denganmu, ya Allah, Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Andai kata engkau tutup, ya Allah, malam ini umurku, engkau tutuplah dengan keadaan yang baik. Nah, maka Nabi SAW di 10 terakhir mengencangkan pinggangnya dan tidak menyentuh istrinya. Artinya Nabi betul-betul fokus ibadah. Karena tadi Nabi juga mengharapkan Lailatul Qadar. Mengencangkan pinggangnya maksudnya begitu sungguh-sungguh Nabi dan memperbanyak iktikaf di masjid-masjid. Rasulullah duduk beriktikaf di masjid, keluar hanya untuk buang air kecil saja. Jadi fokus wudhu lagi di masjid, sholat. Fokus ibadah. Kebetulan dulu kan Masjid Nabawi ini kan rumah Nabi SAW terletak di situ. Ya, baik Ustaz. Kemudian Ustaz kan terkait mengencangkan perutnya menjelang 10 terakhir itu Ustaz. Sekarang di masyarakat di banyak daerah ada program yang dilakukan oleh masjid-masjid yaitu i'tikaf 10 malam terakhir. Bahkan difasilitasi dan ada di beberapa masjid di luar negeri, malah itu ada dibuat untuk anak-anak juga kayak kemah kecil-kecilan lah biar mereka senang berada di masjid i'tikaf di 10 akhir. Nah, tetapi terjadi permasalahan sekarang, niatnya baik untuk i'tikaf segala macam, tapi jumpa kawan, bicara-bicara, pertama bicaranya baik-baik, tetapi ujung-ujung udah bicarain orang. Itu apa yang salah satu? Maksudnya awalnya dia niatnya baik, dia melakukan hal yang baik, tetapi di tengah jalan malah melenceng ke ribah-ribah segala macam itu. Bagaimana Ustaz? Dan boleh Ustaz tambahkan sedikit tips i'tikaf biar i'tikaf tidak hanya menjadi peralihan tempat tongkrongan dari biasa tongkrong di warung kopi jadinya tongkrong di masjid Ustaz. Silakan Ustaz. Yang pertama tipnya Rasulullah sudah menggariskan
apa namanya kita sebut SOP-nya. Ya, SOP-nya. SOP ya, standarnya. Standarnya. Ya. Apa? Innamal a'malu binniyat. Segala perkara itu diawali dengan niat. Kalau niat kita beribadah, niat kita beriktikaf, waktu masuk masjid, sebelum masuk masjid ada adabnya. Ya. Apa adabnya? Berwudu dulu. Maka orang yang tidak batal wudunya jauh bisa menjaga lisannya daripada orang yang batal wudunya. Pengaruh ke situ. Ustaz, Pengaruh. Memang tidak nampak. Tetapi itu coba lihat orang yang sudah berwudu. Iya. Dia bisa menjaga wudu, dia jarang orang yang sudah berwudu bicara untuk orang lain. Jarang. Yang sering berbicara orang lain, orang yang tidak wudu sering ngerumpi dan sebagainya. Kan apalagi ada cemilan-cemilan seperti itu. Iya, iya betul. Nah, Rasulullah mengencangkan perutnya, maksudnya pinggangnya mengencangkannya. Artinya Rasulullah tidak memperbanyak dengan makan-makan, tetapi sudah siap maksudnya Rasulullah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, menyiapkan diri. Perlu niat. Berarti kalau kita sudah wudu, niat yang pertamanya apa? Kita masuk masjid dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Mulai dari yang sederhana. Masuk masjid dengan kaki kanan. Kan sederhana. Iya. Tapi banyak orang tidak melakukan. Adab-adabnya itu. Adab. Sebagaimana orang masuk WC. Bagaimana adabnya kan dengan kaki kiri. Ini dua-dua kaki terus. Ya kan? Udah kebelet saya. Ke adab. Iya, Kita betul. kan membaca sunnahnya. Nah, sesudah sampai dalam masjid, kita langsung mengunci diri kita. Bagaimana kita? Itu. Dengan niat pertama, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat i'tikaf di rumahmu masjid ini karenamu ya Allah. Kita habis itu apa sunnahnya berikutnya? Nah, kalau belum duduk nih sebelumnya, duduk, adabnya kita masjid itu adalah salat tahiyatul masjid dua rakaat. Lalu begitu kita niat i'tikaf, lalu kita andai kata kita tertiduran habis baca kita masih dihukum pahala i'tikaf. Iya. Nah, dan ini jarang dilakukan oleh orang, tapi masuk terus ya. Itu jumpa kawan. Nah, karena niat tadi di rumah udah betul tajdid niatnya kadang-kadang sampai di tempat. Berarti memperhatikan adab-adabnya itu juga untuk memperkuat niat dia di awal untuk i'tikaf lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi betul Ustaz, kalau saya lihat-lihat kan ada kawan-kawan yang memang pergi ke masjid, datang, masuk, nggak ada wuduk, nggak ada apa, duduk satu kelompok. I'tikaf duduk. Itu ada yang memang sambil main game dan lain sebagainya. Itu memang tidak menjaga adab. Tetapi ketika ada bapak-bapak yang sering saya lihat, bapak-bapak datang wudhu, maksud pakai kaki kiri dan kaki kanan, kemudian mereka sholat, itu lebih khusyuk saya lihat. Lebih khusyuk, Oh, Masya Allah, berarti itu yang kurang saya perhatikan Ustaz. Nah, lantas Ustaz, itu ketika 10 terakhir Ustaz, mungkin ada nggak Ustaz amalan-amalan atau ya hal yang bisa diikhtiarkan selama dari sisa-sisa waktu menjelang 10 terakhir ini Ustaz, amalan apa yang bisa kita ikhtiarkan agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu Ustaz? Kita pertama melakukan sholat malam, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail bisa diartikan sholat tarawih, tapi di sebagian tempat bagusnya bagi orang yang sudah mampu, tapi tidak yang tidak mampu. Bisa yang imamnya hafiz, bisa khatam. Betul. Tapi tidak ini dalam tanda kutip, tidak di kampung-kampung, tidak di tidak di tempat-tempat yang ini, tapi memang orangnya sudah berilmu dan sudah menyiapkan diri untuk mengkhatam Al-Quran. Baik. Baik Ustaz, mungkin akan kita lengkapi jawabannya setelah jeda dulu Ustaz. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Sudah siap? Baik, ini dia bintang Al-Fayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah baik Ustaz, kita lanjutkan kembali tadi seputar ikhtiar apa atau usaha apa yang bisa kita lakukan menjelang menjemput 10 akhir dan mendapatkan Lailatul Qadar di 10 akhir itu Ustaz. Iya. Silakan. Sangat penting usaha kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Bagaimana usaha kita menjemput malam Lailatul Qadar? Yang pertama, membiasakan diri kita di awal Ramadan. Iya. Kita melakukan rutinitas. Iya. Memperbanyak ibadah, yaitu kalau di malam hari mendirikan salat malam, yaitu tarawih. Nah, kita membiasakan pelan-pelan. Kalau tidak, kita tidak mampu melakukan yang besar yang lebih banyak. Ini contoh seperti ini. Ya. Kita olahraga. Kan kita harus pemanasan dulu. Tidak mestilah kita harus langsung main voli atau langsung olahraga tanpa melakukan pemanasan. Begitu juga lah kira-kiranya. Supaya kita bisa melakukan hal yang jauh besar, langkahi dulu yang kecil. Step-stepnya. Yang tadi saya katakan di sholat, umpamanya di awal, di kedua, yakin kita. Karena rahasia daripada malam Lailatul Qadar itu tidak Allah kasih tahu. Bisa jadi di malam pertama. Bisa jadi di malam pertama. Yeah. Itu rahasia Allah. Maka kita senantiasa menjaga. Yeah. Lebih kurang 29 atau 30. Kita menjaga ini. Harus konsisten. Harus konsisten. Sudah barang tentu sebagian Nabi SAW tadi mengikat pinggangnya. Artinya betul-betul menyiapkan dirinya. Maka kita juga harus membiasakan diri kita dengan hal-hal yang kecil di awal-awal bulan Ramadan, di malam pertama, di malam kedua,
juga kita harus terus kalau bisa di belakang imam lah kita sholat. Jangan sampai kita sholat dekat tempat wudhu. Karena kita tidak mau menjaga di awal waktu tadi. Itu dia. Kita suka di akhir. Maka di akhir kita nggak ada lagi nanti. Nah, itu. Kalau di awal-awal saja kita udah di akhir juga asrafnya. Masa di awal Ramadan dari awal pertama dari sampai habis Ramadan tetap di belakang kita. Seharusnya kita berada kalaupun tidak ada di depan ya di tengah-tengah lah. Kita berada di situ. Jangan di dekat kamar mandi Ustaz. Nah, kamar mandi kan. Mudah cari ini apa namanya ya? Mudah cari kabur. Seharusnya kita memperdalam. Itulah kadang-kadang orang cuman mengambil penggalanya, maksud penggalanya disampaikan memang Rasulullah mengencangkan ibadahnya di 10 akhir, dan bukan berarti di awal 10 pertengahan itu enggak beribadah maksimal gitu kan. Jadi mereka sebagian orang mungkin menganggap oh ya saya 10 akhir aja lah maksimalnya. Enggak tahu dia apa 10 akhir karena enggak terbiasa, kalau saya bilang tadi enggak pemanasan jadinya keram kakinya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Nah, menariknya lagi Ustaz, kan Lailatul Qadar ini dirahasiakan Ustaz. Nah, mungkin ada Ustaz singgung juga tadi di dalam suatu malam tidak disampaikan apa di awal, di tengah, di akhir. Dia kan tersembunyi Ustaz di mana. Nah, lantas apa sih Ustaz hikmah tidak dinampakkan atau disembunyikan waktu Lailatul Qadar itu sendiri Ustaz? Ada hikmah yang tersirat di sini. Andai kata Allah memberitahu malam Lailatul Qadar di malam umpama. Ini kayaknya di malam A, maka mungkin umat cuma berlomba di malam A saja. Di malam B enggak. Padahal setiap malam itu yang Allah berikan kepada umat Muhammad pahalanya luar biasa. Sehingga kita ingin mencari bonus itu tidak mesti kita harus menunggu malam terakhir. Jadi kita sudah siap di malam pertama, andai kata dapat bonus, alhamdulillah di malam pertama. Tetapi tidak Allah beritahu ini supaya umat Muhammad ini terus dia continue beribadahnya, bahkan meningkat dari pertama hingga terakhir. Mungkin itu hikmah yang paling besar, sehingga kita bulan penuh dapat melakukan ibadah apa yang disunnahkan ya di malam hari seperti itu. Masya Allah, baik Ustaz. Kemudian Ustaz ada titipan soal nih Ustaz, titipan pertanyaan. Ada ibu-ibu yang menanyakan bagaimana menghadapi ataupun mempersiapkan Lailatul Qadar bagi wanita yang haid. Gitu. Banyak tuh ibu-ibu yang ini, jadi kan kebetulan ada tema Lailatul Qadar, jadi sebagai titip soal lah. Bagaimana tuh Ustaz? Lailatul Qadar tidak hanya kita bisa melakukan sholat. Ini bagi kita yang suci yang saya sebutkan tadi, yang suci dari haid, dari nifas dan lain sebagainya. Nifas ya. Kita melakukan ibadah sebesar sholat. Nah, bagi ibu-ibu yang lagi halangan, dia bisa dengan memperbanyak baca Al-Quran, baik menghafal maupun mengulang-ulangnya hafalannya. Yang dilarang kan hamlul Quran wamsahu, memegang, menyentuh dan membawa Al-Quran itu sendiri. Tetapi kalau menghafal, membaca Al-Quran itu masih bisa dibaca. Kedua, ini pahala juga paling besar. Ibu-ibu mempersiapkan makanan untuk suaminya, anak-anaknya. Untuk apa? Untuk suaminya nanti umpamanya menyiapkan makanan, dia bisa bersahur di masjid atau masjid terdekat, sehingga dia tidak balik ke rumah sampai fajar. Berarti mempersiapkan apa namanya suami anak-anaknya untuk pergi beribadah. Untuk beribadah. Nah, bajunya kan ini pahala besar itu. Karena kan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Tidak Allah kurangi sedikit pun. Maka pahala seorang ibu-ibu itu sebenarnya melayani suami. Dalam tanda kutip melayani di sini artinya mempersiapkan hal-hal kebutuhan ibadah suami atau anak. Membangunkan anak-anak. Ini 10 terakhir nak, malam Lailatul Qadar, ibu cuma bisa membangunkan. Ya silakan.
silakan anak berangkat untuk sholat, doakan ibu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surga nantinya. Masya Allah. Baik Ustaz. Mungkin kita sudah di penghujung nih Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan closing statement ataupun ya nasihat untuk pemirsa-pemirsa di rumah Ustaz. Silakan. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang diberikan khusus kepada umat Muhammad. Umur Muhammad kalau kita nisbahkan kepada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Kalaupun ada lebih dari 63 tahun itu bonus pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah umat Muhammad ini sangat tergantung kepada bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Bermunajat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau malam-malam terakhir, 10 terakhir malam suci Ramadan, berdoalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai pengampunan. Ampunilah dosa-dosaku, dosa keluargaku, dosa suamiku, dosa istriku, dosa anakku, dosa cucuku, orang tuaku. Ampuni ya Allah. Itu yang disunnahkan untuk kita lakukan di malam-malam terakhir. Apalagi mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita. Andai kata pun kita tidak berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas waktu, kesempatan dan ilmunya Ustaz. Nah, baik pemirsa, semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ikram tadi dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita ambil ilmunya dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita di sisa waktu menjelang akhir Ramadan ini tentunya. Adapun hal-hal atau poin-poin yang dapat kita simpulkan dari bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, bahwa untuk menjemput Lailatul Qadar kita harus menyadari betul akan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Tidak hanya sekedar tahu, tapi harus betul-betul tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang utama, terdapat di dalamnya malam yang sangat luar biasa, hingga kita tidak menyia-nyiakan detik demi detik, waktu demi waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian terus melakukan ibadah. Jangan hanya memperbanyak ibadah ketika akhir Ramadan saja, tetapi biasakan diri dengan beribadah di awal Ramadan, di pertengahan, dan insya Allah ketika di 10 terakhir kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Insya Allah kita akan dimudahkan, paling enggak agak lebih dekat ke Lailatul Qadar ya Ustaz ya. Baik, kemudian juga istimewanya Lailatul Qadar karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ingat, di luar bulan suci Ramadan saja orang yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, man qara'a harfan min kitabillah falhu ajrun fal ajru bi 'asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. 3 huruf saja sudah dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan di luar bulan Ramadan. Apakah lagi kita membacanya di dalam bulan suci Ramadan. Semoga dengan berkahnya Al-Quran kita dapat dipertemukan oleh Allah, dapat diberikan kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sekian saja untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.